Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Belasan rumah di Mesuci rusak akibat diterjang angin kencang. Ya Allah, setinggi kabel listrik itu ya. Itu apa itu? Pembuatan sumur bor. Semburan lumpur dari lokasi pengeboran sumur di kawasan Tambak Udang di Tulang Bawang menggegerkan warga. Semburan gas di Inframakmur. Pencuri kotak amal menangis saat ditangkap warga Pringseu. Puluhan warga menyerbu operasi pasar beras murah stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelar di halaman Mapolres Lampung Utara Selasa pagi. Warga rela antri untuk mendapatkan beras dengan harga Rp115.000 per sak isi 10 kg. Penjualan beras PSHP dibatasi paling banyak 1 sak per orang. Menurut warga, harga beras yang dijual lebih murah dibanding di pasar. Harga beras yang kualitasnya serupa dengan PSHP di pasar kini mencapai Rp13.000 per kilogram. Harganya udah murah dari harga pasar. Berapa kita beli? Kita beli 115. Senang nggak sih kita ini? Senang sih Pak, adanya bazar murah ini. Kenapa? Karena bisa membantu perekonomian warga yang agak susah Pak. Minimal mengurangi pengeluarannya Bang? Iya. Penjualan beras dalam program Gerakan Pangan Murah Polri hasil kerjasama dengan Perum Bulog. Petugas menyediakan 2 ton beras PSHP. Penjualan beras berlangsung sekitar 1 jam dan langsung ludes terjual. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah. Dalam hal ini kegiatannya berupa penjualan beras SPHP. Kebetulan untuk harga beras SPHP untuk kali ini sangat murah daripada harga pasaran, yaitu sekitar harga Rp11.500. Beras SPHP yang kita jual pagi hari ini sekitar 2 ton. Alhamdulillah ini belum jam berapa ini? Jam 9 ya sudah habis dibeli oleh masyarakat. Operasi pasar beras murah akan digelar secara berkelanjutan untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Lampung. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mendekati perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, pedagang bendera musiman kian ramai. Di antaranya terpantau di Jalan Pangeran Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Di sepanjang jalan ini terdapat belasan pedagang bendera dan umbul-umbul. Uniknya, kebanyakan pedagang bendera musiman adalah warga perantau dari Garut, Jawa Barat. Mereka mengatakan sudah rutin berjualan bendera saat bulan Agustus di Bandar Lampung. Mereka datang ke Bandar Lampung secara rombongan pada akhir Juli untuk berjualan bendera dan umbul-umbul. Biasanya mereka pulang ke kampung halaman saat menjelang akhir bulan Agustus atau setelah selepas tanggal 17 Agustus. Kita warga asal mana sih Pak? Dari Garut. Dari Garut. Nah, kita ke Lampung ini sejak kapan Pak jual bendera? Dari Garut. Dari Garut. Lampung, Ada 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Berarti tanggal 25 asal. Kita kesini sendiri atau sama teman-teman Pak? Banyak kan rombongan. Ada berapa orang? Ada 9. Kalau setiap momen-momen ini memang kita sering ke Lampung atau gimana? Sering ke Lampung. Sering ke Lampung ya. Pernah nggak sih selain Lampung kita jualan di daerah lain juga? Belum. Belum pernah ya? Belum pernah di Lampung. Ya. Saya yang dekat-dekat aja lah. Takut gak laku jauh-jauh. Ini kita
kita jual mulai dari harga berapa sih Pak? Ada yang 20, 25, 50, Variasi. bervariasi aja. Saya dari Garut. Oh, jauh bener Bang ya? Jadi bawa berapa ini bendera nih dari Garut? Bendera tuh kita rombongan sih. Rombongan paling satu orang tuh dikasih satu karung sama bos. Ya, kalau sepi kayak gini masih ketutup nggak nih per hari ya? belum ketutup. Yang akan buat kirim anak istri buat makan gitu juga susah. Ya kalau bisa sih online sih boleh aja, cuman ya harganya masuklah sama orang lapangan juga gitu Bang. Bendera dan umbul-umbul yang dijual para pedagang dibawa dari Jawa Barat. Bendera ukuran terbesar dijual Rp80.000 dan umbul-umbul dengan ukuran paling panjang dijual Rp150.000 per lembar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Limbah tulang ikan laut ternyata masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya diolah untuk dijadikan pakan ikan lele. Hal itulah yang dilakukan para pengusaha ikan filet di perkampungan nelayan Ujung Bom, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Jika daging ikan filet dihargai Rp25.000 per kilogram, limbah tulang ikan giling dihargai Rp5.000 per kilogram. Penjualannya hingga luar Bandar Lampung, seperti Metro, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Pengolahan limbah tulang ikan cukup mudah, yakni dengan cara digiling hingga halus dan dikemas ke dalam plastik. Dagingnya dibikin untuk pempek bisa. Untuk pilet gitu ya? Dipilet untuk pempek. Kalau tulangnya ini untuk pakan ikan lele. Oh, kita jual lagi. Per kilonya berapa Bu? 5.000. Itu kita kirim kemana aja Bu? Ke Lampung Tengah. Terus? Ke Metro. Berapa lama sih Bu angin kencangnya Bu? Sebelum tahun baru. Sampai sekarang? Nelayan juga berkurang. Pendapatannya. Kabarnya untuk tulang-tulangnya untuk pakan ikan itu yang mana? Yang ini untuk pakan ikannya. Oh gitu. Iya. Nanti pengolahannya seperti apa itu? Pengolahannya harus digiling biar halus. Oh digiling sama seperti pilet? Iya. Oh. Kalau dalam sehari bisa menghasilkan berapa kilo? 3 kintal. 3 kintal? Iya. 300 kilo? Iya. Oh itu nanti dia dijual lagi? Dijual lagi. Untuk apa sih memangnya itu Bu? Untuk makan lele. Nah dijualnya berapa itu Bu? Per kilo? 5.000 per kilo. Per kilogramnya? Angin kencang nih Bu ya? Iya. Sudah berapa lama sih Bu? Ganggu nggak sih Bu? Ya ganggu ya, kemarin dia mau lari-lari ada angin kencang. Usaha ikan filet kini sedang kekurangan pasokan ikan dari nelayan. Dampak cuaca buruk. Banyak nelayan di pesisir Bandar Lampung yang tidak melaut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.